Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Viva. Bang Viva, kalau soal evaluasi tadi Bang Viva sudah menyampaikan ya soal AMDAL, perencanaan dan lain sebagainya. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Reza dan juga Bang Sony gitu dengan persoalan yang ada yang secara detail tadi disampaikan, bagaimana gitu? Ya kan, semuanya jelas, semuanya berbicara soal normatif dan idealis juga gitu loh. Jadi yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran itu adalah program food estate untuk membangun kemandirian bangsa dan swasembada pangan. Itu adalah solusi terbaik dalam rangka untuk krisis lahan dan krisis pangan ke depan. Tadi Bapak-Bapak mengkritik kami, tapi sampai saat sekarang ini saya belum melihat apa visi dari 01 dan 03 selain hanya mengkritik soal food estate. Kalau menolak, apa tawaran alternatifnya? Kalau direvisi, apa tawaran alternatifnya? Kami tetap melanjutkan dan menyempurnakan program Pak Jokowi. Kita mengakui bahwa food estate ini bukan sesuatu hal yang sempurna. Perlu dievaluasi, dipersiapkan perencanaannya sebagai bagian dari supporting unit dari petani, rakyat yang harus dilindungi dan harus diberdayakan sesuai dengan undang-undang. Di samping itu, kita juga akan membangun urban farming dan yang penting adalah kita mengintegrasikan antara ya pemberdayaan perlindungan rakyat, program food estate, food garden dan urban farming. Bayangkan kalau itu semuanya jalan. Memang ini teoritis dan normatif. Tapi ini kan visi yang akan kita kerjakan gitu loh. Kita tawarkan pada rakyat Indonesia. Makanya pilih Prabowo Gibran agar realisasi ini bisa berjalan. Baik, Bang Viva. Mas Reza, kalau misalnya memang tidak dilanjutkan, apa revisinya tadi katanya? Apa yang ditawarkan? Jadi saya balik lagi Bang Viva, itu bukan visi. Visi itu kalau yang belum dikerjakan, ini sudah dikerjakan dan gagal gitu loh. Nah, jadi gini. Kalau menurut Profesor Doktor di ITB, saya lupa namanya, saya quote dari media, itu sebenarnya kita tidak pernah mengalami krisis pangan. Karena defisit produksi beras kita itu selalu ditutupi dengan impor. Nah ini persoalan terbesar sebenarnya impor. Jadi yang kita tawarkan itu adalah memuliakan petani dengan kontrak farming, memberikan kepastian, jaminan harga, jual, dan market kepada mereka. Ya, dengan begitu kita bisa mengurangi, menekan impor dengan mendorong produksi petani gitu loh. Tapi nggak food estate juga, karena itu kan corporate driven, gitu loh. Ini kita mendorong. Dengan cara mendorong produksi petani yang selama ini mungkin kurang maksimal begitu? Ya, pupuknya aja mereka nggak tersedia, kan tadi saya bilang. Dengan food estate, pemerintah itu lebih cenderung mendorong korporasi untuk melakukan itu. Pertama, bicara soal pupuk ini udah tahunan ya. Kebutuhan pupuk 10,2 juta ton di anggaran 2024 itu hanya disediakan sekitar 5 juta ton. Sejak awal pemerintah merencanakan pupuk itu tidak cukup untuk petani. Ini persoalan terbesar. Kenapa nggak dicukupi? Supaya mereka bisa produksi dengan lebih baik. Gitu loh. Diberikan kepastian jaminan untuk harga jual, ya, diberikan land reform, distribusi lahan kepada petani yang selama ini hanya jadi buruh tani sehingga mereka bisa punya lahan sebagai aset. Dengan begitu terdorong produksi petani untuk menutupi defisit krisis pangan kita gitu loh. Sehingga bisa menekan impor. Bukan lagi-lagi dengan food estate yang hanya dihususkan dikerjakan oleh kontraktor mitra pemerintah yang korporasi, Mbak. Di Sumut itu tuh bukan perusahaan ECEC yang masuk, ada PT Wings, ada CEM dan lain-lain. Oke, itu yang ditawarkan tadi ya pasangan Amin. Kontrak farming artinya meningkatkan produksi dari petani. Oke, kalau Bang. Kami akan melakukan pembenahan secara hulu hilir terintegrasi. Dari hulunya kita akan mengimplementasikan amanat Undang-Undang 41 2009 tentang pengendalian lahan pangan, pertanian pangan berkelanjutan. Jadi lahan itu harus kita lindungi. Terjadi alih fungsi lahan pangan
yang sangat drastis. Nah, itu harus kita lindungi. Sudah ada undang-undangnya. Kita laksanakan saja undang-undangnya sehingga lahan-lahan kita tidak tergerus, yang produktif. Jangan kemudian untuk perumahan, jangan untuk industri, jangan untuk macam-macam Bandara Kertajati, bandara dan seterusnya. Lalu sampai ke hilirnya tadi yang saya katakan, kita hanya impor pangan dalam keadaan darurat pangan. Tapi selama produksi dalam negeri kita tingkatkan terus, maka tidak perlu impor pangan. Dalam kaitan dengan produksi tadi, maka petani yang dilibatkan, petani yang didorong, mulai dari apa? Mereka harus diberi peluang untuk memuliakan benihnya sendiri. Yang terjadi sekarang adalah benih-benih hasil pemulihan petani dikriminalisasi dengan berbagai alasan, ditangkap polisi dan seterusnya. Padahal ada benih-benih lokal yang bisa mereka kembangkan sesuai dengan konteks lokal para petani itu sendiri. Kemudian soal pupuknya, kita akan transfer tunai kepada petani, sehingga yang diuntungkan itu petaninya, ya, dengan data yang kita sebut sebagai KTP sakti, sehingga tepat sasaran saluran transfer tunai kepada petani tentang pupuk. Lalu kemudian harga gabah kering kita akan beli dengan 20-25% di atas harga produksi, sehingga petani itu diuntungkan. Baik. Jangan sampai kemudian petani itu dibiarkan kemudian dijual dengan harga yang jauh di bawah harga produksi. Lalu irigasinya, infrastrukturnya, irigasinya dari primer, sekunder, tersier kita harus bangun betul supaya penyediaan air untuk kebutuhan. Lalu kemudian penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian selama ini tidak diberdayakan. Baik, Bang. Dan Singkat karena saja, itu Bang. petani kesulitan kemana mereka harus bertanya ketika mengalami kesulitan. Nah, visi misi jadi hulu hilirnya harus kita laksanakan visi misi secara terintegrasi. yang disampaikan Bang Sony, Bang Reza, sama Bang Viva juga nanti pasti akan diuji juga di debat nanti cawapres ya, karena adalah salah satu yang ditemakan adalah soal ketahanan pangan. Nah, tapi untuk diskusi pagi hari ini kami rasa cukup ya. Terima kasih banyak Bapak, Bang Sony. Pertanggungjawaban itu hutannya sudah Bang Reza, dibabat terima itu. kasih. Bang Sony juga terima kasih atas Terima kasih. waktunya sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu ya.